Pemirsa, bagi-bagi uang kepada warga oleh Bupati Bekasi, Jawa Barat menimbulkan kerumunan. Bagi-bagi uang ini terjadi saat Bupati Bekasi kunjungan kerja ke 3 desa di Kecamatan Tambelang, Bekasi. Warga berebut uang yang dibagikan saat Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja berkunjung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kerumunan terjadi saat warga berebut uang sehingga dikhawatirkan rawan penularan COVID-19. Apalagi beberapa warga ada yang tidak menggunakan masker. Ya kan kita sudah mengimbau tempoh hari ya boleh melakukan hajatan, boleh kita melakukan ibadah, tetapi tetap harus dengan protokol kesehatan dengan baik. Kalau begitu kan namanya nakal. Nah ini kan harusnya tidak terjadi dan kita akan perketat kembali dengan kejadian seperti ini. Ada pelarang. Padahal Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi sedang gencar merazia kerumunan yang terjadi di hajatan warga, hitanan maupun acara lain yang mengundang kerumunan. Agar tidak melaksanakan hajatan, yang berpotensi terjadinya penyebaran penyakit. Apalagi sudah bisa dipastikan protokol kesehatan COVID-19-nya itu tidak memadai. Penularan COVID-19 saat ini di Kabupaten Bekasi terjadi lonjakan kasus baru sebanyak 500 warga yang terpapar COVID-19 dari klaster hajatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asap hitam masih membumbung di area tangki kilang Pertamina yang terbakar tadi malam. Upaya pemadaman sisa api di area luar tangki 205 area 39 Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah masih dilakukan. Asap hitam yang mengepul dari tangki kilang minyak yang memproduksi benzene ini terlihat hingga radius 2 km. Pada Sabtu siang tadi tim pemadam kebakaran dari Pertamina masih melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menyemprotkan busa setelah api dapat dikendalikan pada Jumat malam kemarin. Pertamina menyatakan kebakaran salah satu tangki ini tidak berpengaruh pada produksi bahan bakar maupun pasokan BBM karena kebakaran terjadi di luar kilang penyimpanan dan pengolahan minyak. Menurut warga, saat kejadian, hujan lebat disertai petir melanda wilayah Cilacap. Kebakaran tangki terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki yang berisi benzen di area kilang. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Cuaca hujan deras disertai petir saat tangki terbakar. Puluhan pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Pertamina belum merinci total kerugian yang dialami. Pertamina juga memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta tetap dalam kondisi aman. Allahu Akbar! Pemirsa, mayat terbakar yang ditemukan di warga di Maros, Sulawesi Selatan diduga korban pembunuhan. Polisi juga menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan mengotopsi mayat terbakar yang ditemukan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Hasilnya korban diperkirakan telah meninggal sejak 3 hari sebelum ditemukan. Selain itu, polisi juga menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam di tubuh korban. Namun polisi kesulitan mengungkap identitas korban karena luka bakar hampir 100%. Polisi memperkirakan korban sengaja dibunuh. Jadi bisa dipastikan dia sudah meninggal sebelum dibakar atau? Nah, hal itu kita masih dalami ya. Memang luka bakar yang dalam itu kan luka bakar 100%, hampir seluruh tubuh terbakar. Namun kami juga mendapatkan beberapa petunjuk yang mengarah ke adanya tindakan kekerasan seperti itu. Sebelumnya, warga desa Padaelu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan mayat terbakar di semak-semak. Warga pertama kali menemukan sempat melihat asap mengepul di TKP dan mengira ada seseorang sedang membakar sampah. Setelah dicek, ternyata terdapat sosok mayat hangus terbakar. Kini polisi tengah memburu pelaku. Dari Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboning, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Bengkulu Utara tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh, tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail Yogo, iNews melaporkan. Dan kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara AKP Jerry Antonius Nainggolan. Selamat sore Pak Jerry. Selamat sore Mas. Baik, Pak Jerry, bisa dijelaskan apakah betul anak ini meninggal karena kerap disiksa oleh ibu kandungnya, Pak? Jadi terima kasih menginformasikan. Jadi kami jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Utara menangani perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam hal ini memang berdasarkan alat bukti yang cukup, memang perbuatan dilakukan oleh ibu kandung dari korban dengan cara membenturkan kepala anak tersebut ke dinding dan melakukan pemukulan sehingga anak tersebut tidak sadar dan dapat dipastikan meninggal dunia di lokasi ataupun TKP tersebut. Baik, Pak Jerry, dari informasi yang kami terima bahwa setelah menyiksa anaknya, ibunya ini sempat pergi meninggalkan rumah sampai seharian. Kemudian jenazah anaknya itu justru yang menemukan adalah warga sekitar atau tetangga. Jadi menginformasikan Mbak, tidak seperti itu. Jadi setelah anaknya dalam keadaan tidak sadar, si ibu sempat melaksanakan aktivitas seperti biasa, seperti bersih-bersih rumah, mencuci dan memasak. Kemudian sewaktu sore suaminya pulang baru mengadu kepada suaminya kalau anaknya dalam posisi sudah meninggal dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh si ibu korban tersebut. Oh, jadi ibu ini, pelaku ini tahu kalau anaknya meninggal dunia setelah disiksa oleh pelaku? Si ibu sudah merasa sadar, Mbak. Jadi dia sudah merasa ketakutan juga dari informasi dari pemeriksaan yang kita laksanakan. Dia sadar atas perbuatannya dan kebingungan. Tapi dia menunggu suaminya untuk pulang dan mengadu kepada suaminya atas tindakan dan perbuatan dia. Tidak ada upaya untuk membawa anaknya ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lain, Pak? Tidak ada, Mbak. Jadi setelah dia mengadu kepada suaminya, mereka berdua sepakat untuk mengadu kepada tetangga. Dan kepada tokoh yang ada di situ. Jadi setelah itu baru warga masyarakat datang untuk melihat anak tersebut. Baik, yang melaporkan ke polisi siapa Pak? Tetangga atau suami pelaku? Jadi menginformasikan yang membuat laporan kepada polisi adalah kepala desa, dalam hal ini Desa Tanjung Penyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Baik. Terima kasih AKP Jerry Antonius, Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, perbaikan tanggul jebol yang menimpa rumah di Ciputat Timur terus dilakukan. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.